Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hefri Marliansyah dengan nomor pokok mahasiswa 205060009. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6 sekaligus anggota kelompok dari kelompok 6. Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu yang terdiri dari saya sendiri, Hefri Marliansyah. Kedua ada Susi Lestari Ayu, yang ketiga ada Destari Natalia Munde. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, yaitu Ibu Febi Ingriani SPD MPD, karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyusun topik diskusi yang akan kami bawakan pagi hari ini. Adapun judul dari topik diskusi yang akan kami bawakan yaitu tugas-tugas perkembangan dan permasalahannya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan materi yang pertama. Pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentan kehidupan individu, yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas terakhir. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam memutuskan tugas-tugas berikutnya. Selanjutnya, yang kedua, sumber tugas perkembangan. Menurut Havershart, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu pertumbuhan fisik atau kematangan fisik. Kedua, kematangan kepribadian. Ketiga, tuntutan masyarakat secara kultural. Masyarakat belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang keempat, tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia. Ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak dimulai dari usia 0 sampai 6,0 tahun atau 6 tahun. Pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara, yaitu menggunakan suara berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantara suara itu. Keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Dan yang ke-8, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Baik, adapun implikasi dalam pendidikan, yaitu penting sekali untuk mengembangkan motorik anak karena mereka mulai menggunakan bagian-bagian tubuh untuk beraktivitas dan bermain. Keterampilan, penguasaan, dan penggunaan alat-alat tubuh sangat baik untuk merangsang otot-otot bayi. Misalnya, seperti belajar memakan makanan padat, itu akan membantu menguatkan daya gigi pada gigi seorang anak. Dan adapun tugas-tugas perkembangan pada usia anak akhir 6 sampai 12 tahun. Yang pertama yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Dan yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat yaitu belajar bermain peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Dan yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga kasih dalam pendidikan, yaitu
Mendidik moral, spiritual, nilai sosial, dan hati nurani sangat baik dikembangkan pada masa ini, karena mereka masih bisa diberikan respon yang baik dan stimulus yang diberikan oleh orang tua maupun guru. Untuk itu, peran lingkungan pun sangat berpengaruh pada diri individu pada masa ini, dan orang tua pun guru harus dapat menyaring hal-hal yang sekiranya baik atau tidak untuk diperkembangkan diri peserta didik. Tugas perkembangan pada remaja 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu yang pertama mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, yang kedua mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, yang ketiga menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, yang keempat mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, yang kelima mencapai jaminan kemandirian ekonomi, yang keenam memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan, yang ketujuh mempersiapkan pernikahan dan hidup keluarga, yang kedelapan mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, yang kesembilan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, yang kesepuluh memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku, dan yang terakhir yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada pula implikasi dalam pendidikan, yaitu peran guru dan orang tua di sini adalah membangun rasa kepercayaan diri pada seseorang individu agar ia lebih mudah mencapai hasil yang diinginkan. Seperti dalam realitas saat ini, masa remaja masa meniru. Pada saat inilah orang tua dan guru mengarahkan mereka agar meniru yang baik dan yang pantas untuk ditiru. Berikan perhatian ekstra pada masa ini, karena bimbingan dan didikan sangat vital bagi individu. Mereka akan merasa nyaman dan merasa dihargai keberadaannya jika orang tua dan guru membimbingnya dengan penuh kelembutan, tetapi tegas dan disiplin. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan, yaitu tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu, sebab tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun demikian, tidak setiap individu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Di sini ada faktor internal, normal, tidaknya pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. B. Faktor internal, pola asuh orang tua, lingkungan, sekolah, lingkungan pergaulan, dan sebagainya. 5. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan ada contoh sebagai berikut. Yang pertama, A. Peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi. B. Peserta didik yang kurang atau tidak pandai. C. Peserta didik yang nakal. D. Peserta didik yang malu. E. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Kesimpulan, tugas-tugas perkembangan yaitu tugas-tugas yang dilakukan atau dikuasai oleh perseorangan dalam masa-masa atau usia tertentu sesuai dengan norma dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu agar dapat hidup bahagia dan mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Tugas-tugas tersebut berbagi menjadi beberapa fase, mulai dari tugas perkembangan masa kanak-kanak, tugas perkembangan masa dewasa, dan tugas perkembangan usia lanjut. Tugas-tugas tersebut bertujuan agar individu dapat berkembang secara baik. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.